Biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Berhenti merasa kamu begitu kecil. Kamu adalah alam semesta yang bergembira. Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita. Kita harus mendakinya setahap demi setahap. Nama lengkapnya adalah Maulana Jalaluddin Rumi. Ia lebih dikenal dengan sebutan Jalaluddin Rumi, serta lebih akrab disapa dengan panggilan Rumi. Nama Persianya dapat dieja dalam Jalal ad-Din Muhammad Balkhi dalam bahasa Persia, atau dalam bacaan Persian dieja Jalaluddin Muhammadin Balkhi, atau juga dikenal sebagai Jalal ad-Din Muhammad Rumi. Jalaluddin Rumi adalah seorang pujangga atau penyair muslim dari Persia abad ke-13. Ia lebih dikenal sebagai seorang sufi mistik. Rumi telah diakui sebagai seorang ahli spiritual terbesar dan penyair intelek yang hebat sepanjang sejarah. Hasil karya besarnya berupa syair telah dikenal sebagai sangat baik oleh seluruh dunia, khususnya di kalangan pujangga Persia, Afghanistan, Iran, Tajikistan. Beberapa syair Rumi juga sangat populer di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jalaluddin Rumi lahir pada tanggal 30 bulan September tahun 1207 Masehi di Balkh, atau sekarang adalah wilayah Afghanistan. Tepatnya Rumi lahir di sebuah desa bernama Wakos, sebuah kota kecil dekat sungai Wakos di Persia yang merupakan bagian dari provinsi Balkh. Orang tuanya adalah warga Persia dan penutur asli bahasa Persia. Ibunya adalah Mumina Hatun, sedangkan ayahnya bernama Bahaduddin Walad yang merupakan seorang ahli ilmu agama, ahli hukum, juga ahli ilmu kebatinan. Ketika Rumi lahir, ayahnya adalah seorang guru atau pengajar. Latar belakang keluarganya memang sangat dekat dengan ilmu agama. Karenanya Rumi juga mengisi hari-harinya semenjak kecil dengan berbagai ilmu agama dan ilmu kebatinan. Rumi meninggalkan daerah kelahirannya di Balkh ketika Mongol melakukan invasi di wilayah Asia Tengah antara tahun 1215 dan tahun 1220. Ia meninggalkan Balkan bersama dengan keluarganya dan beberapa kelompok pelajar yang merupakan murid ayahnya. Mereka bermigrasi dan berpindah-pindah menuju tanah-tanah muslim termasuk Baghdad, Damaskus, Erzincan, Matalya, Sivas, Kayseri, dan Nigel. Mereka juga melakukan ziarah ke Mekah. Selain ziarahnya inilah Rumi beserta kelompoknya tinggal menetap di Konya, atau sekarang bisa disebut sebagai Turki bagian barat. Tepatnya pada tanggal 1 Mei 1228 mereka diundang oleh Alauddin Keykubat atau seorang pemimpin Anatolia. Ayah Rumi pun menerima undangan ini dan kemudian menetap di Konya. Di Anatolia ini yang merupakan wilayah dari Kesultanan Seljuk of Rum, di sana Bahaduddin menjadi kepala dari sebuah sekolah agama dan madrasah. Selama perjalanan dengan keluarganya ini, Rumi selalu rajin untuk mempelajari ilmu agama, terutama agama Islam. Hari-hari dan lingkungannya pun sangat kental dengan hal-hal yang berbau spiritual. Rumi menjadi seorang murid Sayyid Burhan Uddin Muhakkik Turmuzi dan termasuk salah satu murid dari ayahnya sendiri, Bahaduddin. Di bawah bimbingan dari Sayyid Tirmizi inilah Rumi belajar tentang ilmu sufi. Ia mempelajari, mengenal banyak sekali ilmu spiritual dan rahasia tentang jiwa dan dunia ini. Setelah Bahaduddin meninggal di tahun 1231 Masehi,
Rumi pun melanjutkan posisi sang ayah sebagai seorang guru agama terkemuka di sana. Rumi menjadi seorang imam dan penceramah di Konya untuk meneruskan tugas sang ayah. Ketika itu Rumi masih berusia 24 tahun. Meski masih muda, ia berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, terutama mengenai ilmu agama. Ayahnya menjadi salah seorang yang berpengaruh terhadap cara berpikir dan kecerdasannya. Selain ayahnya yang selalu mengajarkan budaya Persia dan ajaran agama Islam, Rumi juga mempelajari tentang pemikiran Sufi. Selama bertahun-tahun ia juga banyak mempelajari tentang syair-syair karya Attar dan Sanai. Ia sungguh kagum terhadap tokoh idolanya ini. Bahkan ia sempat mengungkapkan kekagumannya ini ke dalam syairnya. Dalam syairnya pun ia kembali menyebutkannya. Momentum perubahan hidup Rumi. Di tahun 1244 Masehi, Rumi sudah menjadi seorang guru dan seorang ahli agama. Pada tahun tersebut, ia berjumpa dengan seorang musafir atau pengembara yang bernama Samsuddin of Tabriz atau Samsuddin dari Tabriz. Pertemuan dengan Samsuddin atau yang akrab disapa dengan Syams ini yang kemudian menjadi sebuah momentum atau titik perubahan dari Rumi. Mereka pun menjadi sahabat yang sangat dekat satu sama lain. Sayangnya ketika Syams berkunjung ke Damaskus, ia terbunuh. Desas-desus mengatakan bahwa Syams dibunuh oleh salah seorang murid Rumi. Tidak senang melihat kedekatan Syams dengan gurunya tersebut. Tentu saja Rumi sangat sedih dan terpukul atas kematian sahabatnya. Lalu ia pun mengungkapkan rasa kasih sayang terhadap sahabatnya ini dan penyesalan atas kematiannya dalam bentuk musik dan tarian serta syair. Selama hampir 10 tahun setelah pertemuan dengan Samsuddin, Rumi pun terus mengabdikan dirinya untuk menulis ghazal atau sastra puisi yang merujuk pada sebuah tangisan kematian. Ghazal yang ditulisnya ini diberi nama Diwan Kabir of Diwan of Syams Tabriz. Ketika ia menulis ghazal ini, ia bertemu dengan seorang tukang emas bernama Salahuddin Zarquq lah yang kemudian selalu menemani Rumi dalam berkarya. Sayangnya Salaud juga wafat. Setelah kepergian Salaud, Rumi pun berkawan dengan salah seorang murid favoritnya bernama Husam Kalabi. Husamlah yang kemudian menemani Rumi dalam menghabiskan tahun-tahun berikutnya ketika ia hidup di Anatolia. Di Anatolia inilah ia menyelesaikan 6 volume dari karya besarnya yang dikenal sebagai Masnawi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut The Masnavi. Karya besar Rumi yang populer diantaranya adalah banyak karya yang dihasilkan oleh Jalaluddin Rumi. Karya-karya yang dihasilkannya pun karya yang biasa dianggap sebagai sebelah mata. Beberapa koleksi karya besar yang merupakan buah pikirnya meliputi Diwan Syams Tabrizi. Diwan Kabir adalah salah satu karyanya adalah andalan dari Rumi. Karya ini merupakan kumpulan dari ghazal yang secara khusus dipersembahkan untuk sahabatnya Samsuddin. Samsuddin menjadi kawan baiknya sekaligus cocok yang begitu menginspirasi karyanya ini. Di dalam karya besar ini Rumi juga mengisinya dengan sajak-sajak Diwan Kabir ditulis dalam dialek. Dari selama ini Diwan Kabir diakui sebagai sastra Persia terbesar sepanjang sejarah. Matnawi atau juga disebut sebagai Masnawi atau Masnavi ini merupakan kompilasi yang terdiri dari 6 volume puisi yang bertulis dalam gaya didaktis. Syair-syair yang dituliskan dalam karya ini dibuat dengan tujuan untuk berdakwah, mengajar, serta sekaligus menghibur para pembacanya. Kabarnya setelah menulis karya ini, Rumi ditemani oleh Husam al-Din Kalabin yang juga banyak mempengaruhi pemikiran tentang kehidupan spiritual. Masnawi disebut sebagai karya sastra terbesar dan paling murni yang dimiliki oleh bangsa Persia kala itu. Popularitas dari Jalaluddin Rumi pun tak hanya melingkupi negaranya sendiri maupun negara di sekitarnya. Hampir seluruh dunia mengenal siapa namanya dan apa saja karyanya. Karena Rumi pun diakui sebagai salah seorang penyair klasik Persia terbesar sepanjang sejarah. Jalaluddin Rumi meninggal dunia pada tanggal 17 bulan Desember tahun 1273. Ia meninggal di Konya ketika Konya berada di bawah pemerintahan kerajaan Seljuk
Jasadnya dikuburkan di samping makam ayahnya di Konya. Sebagai bentuk penghargaan terhadap sang sufi, maka di Konya dibangunlah sebuah makam muslim bernama Mevlana. Di dalam museum ini terdapat sebuah masjid aulia, masjid aula untuk menari, dan ruang lainnya. Tempat ini pun sering dikunjungi oleh para penggemarnya dari berbagai belahan dunia. Makam Jalaluddin Rumi ini pun menjadi salah satu tujuan ziarah yang cukup populer di dunia. Dan sebagian karya besar, kupasan-kupasan karya besar di antaranya, dalam perjalanan itu tak ada lorong sempit yang sulit dari ini. Beruntunglah orang yang tak membawa kedengkian sebagai teman. Jangan merasa kesepian, seluruh alam semesta ada di dalam diri kamu. Ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Dalam mendengar apa perubahan sifat, dalam melihat ada perubahan hakik. Mata hati punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Ada suara yang tidak menggunakan kata-kata, maka dengarkanlah. Sepasang kekasih tidak pada akhirnya bertemu di suatu tempat. Mereka berada satu sama lain selama ini. Kita dilahirkan dari cinta. Cinta adalah ibu kita. Kau senantiasa menari dalam hatiku, meski tak seorang pun melihatmu. Meski tak seorang pun melihatmu, dan terkadang aku pun ikut menari-nari bersamamu. Bersyukurlah atas siapapun yang datang, karena masing-masing telah dikirim sebagai pemandu dari luar. Kebahagiaan adalah momen di mana kita duduk bersama dengan dua raga, dua wajah, namun hanya satu jiwa.